Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Denny Yatin. Saya lahir di Jakarta 28 Juni 1957. Tahun ini bagi saya adalah tahun yang sedikit istimewa. Kenapa ya? Saya ini penggemar berat The Beatles. Ya, dari kecil saya suka. Waktu umur 11 tahun, ada satu lagu Beatles yang berjudul When I'm 64. Nah, di usia saya waktu itu 11 tahun, itu rasanya 64 tahun itu masih jauh sekali ya. Tidak terbayang oleh anak kecil kalau 64 tahun itu sudah tua renta, lemah, tidak berdaya. Ternyata sebentar lagi saya akan mencapai usia itu. Lucu ya, bayangan saya tentang orang lanjut usia ternyata berbeda dengan kenyataan. Saya secara pribadi masih sehat, masih kuat, dan saya harus bersyukur untuk hal itu ya. Saya masih aktif, masih tetap bisa menjalankan semua aktivitas seperti sedia kala. Nah, apa ya rasanya jadi lansia? Bagi saya sih biasa-biasa saja ya. Mungkin beda kalau dengan masa remaja atau masa dewasa awal ya. Kalau remaja kita masuk SMP ada suasana baru. Kalau kita masuk universitas, mulai kuliah, itu juga ada suasana baru. Tapi buat saya, memasuki usia lansia itu sama saja dari hari ke hari yang lainnya ya, tidak ada bedanya. Meskipun demikian, ketika saya menginjak masa lansia, saya membuat sebuah upacara khusus. Saya pergi ke rumah sakit tempat saya lahir 60 tahun sebelumnya. Ini fotonya. Aktivitas apa saja yang saya lakukan ketika sudah menjadi lansia? Seperti yang tadi saya katakan, sebenarnya nggak ada beda apa-apa dengan sebelumnya ya. Hidup saya memang agak tidak konvensional ya. Saya bukan pensiunan, artinya saya tidak mengabdi bekerja di sebuah kantor selama bertahun-tahun lalu kemudian berhenti bekerja karena pensiun dan kemudian tiba-tiba harus berada di rumah. Saya cukup lama menjadi freelancer meskipun ada beberapa pekerjaan yang lebih utama dilakukan, tapi bagi saya bekerja di rumah sudah lama merupakan hal yang sangat biasa bagi saya. Jadi tidak berubah sama sekali ya. Nah, selama pandemi apa yang saya lakukan? Saya berjalan kaki setiap pagi sekeliling kompleks perumahan saya. Ada hal yang baru yang saya lihat ya, ternyata mungkin selama ini saya take it for granted ya, saya terima begitu saja tinggal di daerah ini. Tapi saya baru melihat bahwa ternyata kompleks perumahan saya itu sangat hijau, sangat asri. Dari hari ke hari saya melihat pemandangan yang baru, yang pada semua adalah pemandangan yang lama. Bahkan saya tidak sadar bahwa dekat rumah saya ada sawah, ada kolam kecil yang penuh dengan bebek misalnya ya. Itu hal yang sangat menyenangkan yang saya lihat. Di samping itu, dengan berjalan kaki saya menjadi lebih sehat. Mungkin ya, harapannya begitu. Tapi sebetulnya saya memang dari dulu suka berjalan kaki. Jadi jalan kaki itu bukan hanya sekedar buat olahraga. Sedapat mungkin saya berjalan kaki setiap hari. Bahkan untuk urusan pergi berbelanja, pergi ke toko, pergi bekerja, pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kalau misalnya tidak terlalu jauh ya, jalan kaki saja ya. Ini saya kasih lihat beberapa foto ya. Saya berjalan di tengah kota Jakarta. Saya menyeberangi jembatan penyeberangan ya. Kalaupun ada olahraga khusus yang saya lakukan, saya sedang berenang. Mungkin sekali-sekali saya pergi ke gym ya, tapi tidak rutin. Nah, sekarang di masa pandemi tentu tidak bisa berenang. Tapi saya juga sering melakukan tai chi dan qigong di rumah. Itu sudah mungkin saya tidak ingat persisnya 20 tahun lebih saya lakukan. Walaupun jujur saja juga tidak rutin ya. Tapi hal itu juga menyegarkan dan juga menenangkan pikiran. Selebihnya, kehidupan saya masih seperti biasa. Saya tetap mengajar, saya tetap memberikan sesi-sesi untuk webinar, saya tetap menjadi trainer, dan saya juga tetap menjadi penerjemah. Banyak ya kegiatannya, ya maklum lah, seperti saya bilang, saya freelancer ya. Saya juga rutin menulis. Selama tahun terakhir ini, beberapa tulisan saya sudah diterbitkan ke dalam buku. Tidak sendirian ya, hanya menjadi bagian dari buku, tapi setidaknya sudah ada 4 buku yang diterbitkan sejak bulan Mei tahun 2020. Saya punya hobi baru, saya senang menulis cerita anak-anak sekarang. Saya bergabung dengan sebuah kelompok penulis cerita anak-anak. Ada yang pemula, ada yang sudah pernah menerbitkan. Tapi itu saya senang sekali berada di kelompok itu, dan saya sudah menghasilkan 6 buah cerita fiksi, cerita pendek untuk anak-anak. Mudah-mudahan 3 diantaranya akan terbit dalam satu buku di tahun 2021 ini. Saya juga senang membaca. Membaca adalah kegiatan rutin yang memang sejak kecil saya lakukan, sehingga bukan suatu pekerjaan ekstra bagi saya ya. Dan memang kita harus tetap mengaktifkan pikiran kita
Dan salah satu cara agar kita berpikir tetap aktif adalah dengan banyak membaca. Pernah terima pertanyaan seperti ini di WhatsApp. Lihat gambar ini, banyak teman saya suka mengatakan, males, ngapain sih kerjaan kayak beginian ya? Tapi bagi saya, ini justru merupakan tantangan, ya. Tantangan agar aktif berpikir, agar pikiran kita tetap aktif, ya. Jadi setiap kali ada kuis atau teka-teki atau permainan sejenis itu yang saya terima di WhatsApp atau saya terima di media sosial, saya tertantang untuk selalu mengerjakannya. Apakah kemudian saya berhasil atau tidak, itu soal lainnya. Tapi bagi saya, aktif berpikir adalah bagian dari apa yang saya katakan sebagai active aging, ya. Kita menua tapi tetap aktif. Nah, ada lagi cara yang lain supaya pikiran kita tetap aktif. Belajar bahasa. Saya dari kecil senang sekali belajar bahasa, meskipun tidak fasih semuanya, tapi saya pernah belajar bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Mandarin. Nah, sekarang ada lagi nih bahasa baru yang saya pelajari. Bahasa apa itu? Annyeonghaseyo, Kamsahamnida, ya, bahasa Korea. Kenapa bahasa Korea? Entahlah, apa ada yang bertanya ke saya karena mau ke sana ya? Saya pikir enggak. Pernah memang ada rencana dulu ke sebuah konferensi di Korea tapi tidak jadi, dan saya belajarlah beberapa hal yang mendasar dari percakapan bahasa Korea. Tapi sebenarnya nggak ada alasan lain, saya hanya tetap ingin mengaktifkan otak. Oke, secara bercanda kalau ada yang bertanya, saya bilang gini, ini biar saya bisa ngerti kalau nonton drama Korea, ya. Itu meskipun barangkali bohong, ya. Di samping itu juga, saya senang mendengarkan musik K-pop, ya. Agak aneh ya, mungkin banyak berpikir bahwa musik K-pop itu hanya untuk anak-anak muda. Bagi saya tidak. Saya senang mendengarnya, ada beberapa lagu yang kalau mengerti bahasa Korea, lirik-liriknya dalam, lagunya, melodinya juga tidak asal-asalan dibuatnya demikian, ya. Pernah sih dulu saya keluar bersama beberapa teman saya, ya, kalau nggak salah waktu itu kita nonton Asian Games, ya. Seorang teman saya mengajak keponakannya yang berusia 14 tahun. Lalu semua dalam rombongan mulai heran, kenapa sih anak umur 14 tahun ternyata bisa ngobrol dengan saya yang kakek-kakek ini, ya. Ternyata yang kita obrolin adalah EXO. Saya penggemar band K-pop yang namanya EXO. Kita saling bertukar tentang lagu, ya. Ada lagi aktivitas yang suka saya lakukan, saya senang bernyanyi. Jadi saya sudah lama menjadi anggota sebuah paduan suara yang namanya South Jakarta Community Choir. Kami pernah manggung di beberapa tempat. Saya juga anggota Adi Suara Gajah Mada, yaitu sebuah paduan suara alumni paduan suara mahasiswa UGM, ya. Dan juga pernah manggung beberapa kali. Di samping itu juga ada sebuah kelompok lain, ini dengan teman-teman satu fakultas tapi lintas angkatan yang namanya Bahana Psikologi UGM. Kami juga sudah membuat beberapa konser virtual, ya, iseng-iseng saja tapi betul-betul hal yang menyenangkan. Karena bagi saya menyanyi juga mengaktifkan suara kita, mengaktifkan juga olah rasa, dan juga berpikir juga karena kita harus menghafalkan lagu dan menghafalkan kata-katanya, seperti itu, ya. Silakan kita dengarkan. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matamu berlinang dan berarti dan berhenti. Itu semua kerja kami. Bukan cuma nyanyi sih, ada satu lagi motto saya adalah you don't stop dancing because you grow old because you stop dancing. Jadi Anda tidak berhenti menari karena Anda menjadi tua, tapi Anda menjadi tua karena Anda berhenti menari. Jadi buat saya bergoyang-goyang, bergerak itu tentu adalah hal yang menyenangkan. Ini adalah contoh di mana kita berjoget-joget, bergoyang-goyang. Ini bersama teman-teman sekolah dasar Tarakanita. Saya dulu bersekolah di situ, dan kami merayakan 50 tahun kelulusan kami. Kami pergi ke Cisarua, berjoget-joget, mungkin agak standar ya dengan lagu Maumere, ya. Tapi samping itu, kami juga sering keluar bareng, ya, makan bersama, bahkan juga keluar kota bersama, ke Cisarua, ke Bali, ya.
Nah, ini adalah contoh kami berada di sebuah rumah makan sambil menunggu makanan datang. Kami dengan leganya bergoyang-goyang, berjoget-joget. Ini bukan dalam arti memang sedang ada acara untuk joget-joget. Kami iseng aja melakukannya tanpa malu-malu ya. Karena kami rasakan kita harus bisa menikmati hidup ini. Kita harus bisa melakukan apa yang kita inginkan selama itu tidak mengganggu orang lain. Kenapa tidak? Saya tidak mau takabur ya. Artinya, meskipun saya merasa tetap sehat dan merasa tetap kuat selama ini, saya tidak boleh menyangkal bahwa bisa saja mulai ada keterbatasan dalam cara saya beraktivitas ya. Mungkin ada beberapa perubahan secara fisik yang terjadi, yang paling utama terlihat adalah penglihatan saya misalnya ya. Tapi ini tidak berarti bahwa hidup ini kita tidak aktif ya. Justru keaktifan itulah yang membuat hidup menjadi lebih hidup. Bagi saya, hidup ini harus kita nikmati. Bukan dengan cara hedonis, meskipun itu pun juga tidak apa-apa, tetapi di dalam kita menikmati, itu adalah tanda kita bersyukur. Kenapa? Saya masih mempunyai 5 indera. Saya masih punya tangan dan masih punya kaki yang sehat. Saya masih punya suara. Saya masih punya otak dan pikiran. Saya masih bernafas sampai saat ini. Dan semua itu haruslah saya syukuri. Dan bentuk untuk menyatakan syukur saya adalah dengan menikmatinya. Jadi saya menikmati hidup ini, caranya adalah dengan tetap aktif berkarya. Bagi saya, tidak ada alasan untuk berhenti berkarya. Semoga Anda semua juga tetap aktif seperti itu. Anda menjalani hidup ini, Anda tidak mengeluh, Anda tetap berkarya, Anda tetap beraktivitas, dan Anda tetap menikmati hidup ini. Salam, sampai jumpa.